Pemirsa, masih ingatkah Anda kampung miliarder di Tuban, Jawa Timur? Usai heboh dengan aksi borong mobil mewah, setelah sawah dan tanah mereka terjual, kini sebagian dari mereka tidak lagi sekaya dulu. Bagaimana kondisinya? Berikut liputannya. Belum genap 1 tahun lalu, warga desa Dumur Geneng, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur mendapat rejeki nomplok karena terkena dampak proyek strategis nasional pembangunan kilang minyak. Warga menjual tanahnya ke perusahaan dan mendapatkan uang miliaran rupiah. Berita ini menjadi heboh setelah sejumlah warga desa memborong mobil seharga ratusan juta rupiah dari dealer mobil di kota Surabaya dan Tuban. Iring-iringan mobil baru viral di media sosial. Setelah hampir 1 tahun, kondisi sebagian warga kini tidak sekaya dulu. Salah satunya adalah Musanam yang mengaku menyesal telah menjual tanahnya. Meski telah membangun rumah mewah, ia kini tak lagi memiliki lahan untuk bercocok tanam. Gepopo, orang mergepo belas sih, mulai disuri ki seram mergepopo, wis nganggur kuri, dodol apa ki, duwe celengan sapi enem iki tak dol telu. Warga pun menggelar unjuk rasa di depan kantor Pertamina Tuban menagih janji yang akan memprioritaskan warga lokal sebagai pekerja sebagaimana yang dijanjikan saat proses pembebasan lahan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami salah seorang warga Tuban yang terdampak pembebasan lahan, Imamul Hakim. Selamat sore Mas Imam. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Imam, banyak warga yang menyesal menjual lahan karena uang ganti rugi habis dan kini tidak ada penghasilan. Apakah Anda salah satu juga yang mengalami hal ini? Betul sekali, Mbak. Berapa luas tanah yang Anda jual pada saat itu dan berapa jumlah ganti rugi yang Anda terima? 15 kali 10. Lalu apa saja uang ganti rugi ini kemudian Anda gunakan? Iya, Mbak. Untuk ganti rugi yang di kampung relokasi itu berbeda dengan yang diberitakan di media. Yang sempat viral katanya kampung miliarder memborong mobil. Betul. Yang memborong mobil itu di desa Sumur Geneng. Jadi kalau digambarkan di kampung relokasi yang dibeli asetnya oleh Pertamina itu sangat salah. Yang terjadi di aktual itu hanya mampu untuk dibelikan lahan dan pembuatan rumah. Itu pun beberapa warga ada yang masih kurang sehingga masih berhutang sampai saat ini. Jadi ada perbedaan nominal pembebasan lahan dengan warga di Desa Sumur Jeneng? Sangat berbeda, Pak. Karena yang direlokasi itu kan rumah sama tanah. Yang hanya mampu untuk dibelikan tanah dan pembuatan rumah saja. Kalau di Desa Sumur Geneng itu kan lahan pertanian. Kalau yang Anda luasannya, kalau Anda sendiri mengalami relokasi rumah dan tanah juga, Mas Imam? ya betul, Pak. Lalu apa yang Anda rasakan dampaknya setelah ada relokasi ini? Ya sangat banyak sekali, Pak. Saya di rumah dulu itu baru terbangun 1 bulan ya. Nah, itu ada berita tentang pembangunan kilang itu, pembebasan lahan. Nah, sebenarnya di relokasi itu secara aktual itu menolak, Pak. Tapi gimana lagi karena itu sudah menjadi proyek negara dan mau tidak mau harus mau menjual. Jadi kalau persepsi kita rugi menyesal itu sangat menyesal karena sangat terpaksa lah. Baik, jadi tidak semua warga yang terkena dampak pembebasan lahan ini sebenarnya bisa menggunakan uangnya untuk membeli barang-barang mewah. Kalau Anda sendiri, apakah masih ada sisa uang yang Anda dapatkan dari hasil menjual lahan ini atau relokasi ini, Mas Imam? Ya, yang cuma rumah itu lebih besar sama lahan lebih luas itu aja, Pak.
Sudah mendapat ganti rugi lahan juga artinya? Sudah, Pak. Baik, artinya masih ada lahan yang bisa digarap untuk penghasilan sehari-hari, Mas Imam? Bukan lahan untuk pertanian, Mbak. Lahan rumah saja. Hanya lahan rumah saja. Artinya Ya, setelah betul. adanya pembebasan lahan ini, bagaimana kemudian Anda dan keluarga bertahan hidup sehari-hari? Apakah ada penghasilan lain? Kalau untuk pemuda seperti saya, beberapa kan sudah ada bekerja di pabrik lain. Yang mayoritas petani sama buruh petani itu, Pak, yang sangat menyedihkan itu. Jadi dulu sebelum ada pembebasan itu kan diiming-imingi dengan janji kalau nanti ada pembebasan akan dipekerjakan atau diberdayakan dari usia muda sampai yang tua. Tapi sampai saat ini masih sangat minim, Mbak. Apalagi dengan usia-usia yang sudah senja. Baik, jadi selain penjualan lahan dan relokasi, sebenarnya ada janji untuk dipekerjakan di kilang minyak, tapi sampai saat ini belum terwujud janji tersebut. Betul sekali, Pak. Kalau sepengetahuan Anda, Mas Imam, kalau Anda sendiri kan tadi Anda katakan bekerja di pabrik dan sebagainya. Kalau mungkin tetangga Anda atau warga sekitar yang sebelumnya berprofesi sebagai petani, bagaimana nasib mereka sekarang, Mas Imam? Sangat memprihatinkan, Pak. Seperti yang diceritakan Mbak Musanam tadi, yang sempat viral di media itu. Memang kondisinya seperti itu. Jadi yang dipunya kan hanya sapi. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, beberapa dari seperti Mbak Musanam itu mengutang dulu di tetangga, di bank. Nah akhirnya untuk menyaur menyaur hutangnya itu ya harus membeli harus menjual sapinya itu. Baik, apakah warga sudah berusaha untuk menagih janji bisa dipekerjakan di kilang minyak, Mas Imam? Saya ulangi, Pak. Apakah warga sudah pernah berupaya ke kilang minyak ini untuk menagih janji akan dipekerjakan? Sering sekali, Pak. Lalu responnya seperti apa? Ya, responnya hanya bisa saya akan sampaikan ke manajemen Pertamina. Makanya sampai kemarin warga sampai geram itu, sampai demo itu kan menagih janji, Pak. Apa yang sudah diperjanjikan Pertamina kepada warga relokasi. Baik, baik. Kami tentunya ikut berharap bahwa janji ini bisa segera diberikan kepada warga di sana. Terima kasih Mas Imam sudah berbincang bersama kami di iNews Sore.